Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah mengisahkan aksi Gus Nur Samsun yang ditantang oleh seorang guru dukun santet yang bernama Mbah Benggol. Dan ternyata dukun ini mempunyai kemampuan ilmu yang cukup hebat, sehingga Gus Nur Samsun harus mengalami hal yang mengerikan untuk bisa mengalahkannya. Namun sebelum menyaksikan kisahnya selengkapnya, marilah sejenak kita melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan iringan sholawat Nabi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Umpamanya mbak, alat mbak nanti dalam galu, nggih, ngene. Pripun mbak? Aku mau pengen takut. Tanya apa mbak? Karepku piye? Tak tantang ya mulai ngene nganti 2 tahun lawas. Ngopo ora gelem? Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah berawal dari Mbah Benggol yang sering kali melihat konten Gus Nur Samsun yang melakukan aksi memberantas para dukun santet. Ternyata, Mbah Benggol yang juga adalah seorang guru dukun itu merasa sangat marah. Dia tidak terima dengan aksi Gus Nur Samsun tersebut. Baginya, menjadi dukun itu adalah sudah menjadi pekerjaannya yang turun-temurun. Dan Mbah Benggol pun juga mendapatkan ilmu perdukunan itu adalah juga dari leluhurnya yang mewariskannya kepadanya. Dan selama ini pun, dia bisa menafkahi keluarganya juga dari pekerjaannya sebagai dukun itu. Karena itulah dia menjadi sangat tidak terima, sumber penghasilannya itu diberantas dan dihalangi. Dan karena itulah sang dukun Benggol ini kemudian ingin mengundang datang Gus Nur Samsun. Dia ingin menantang dan memberikan pelajaran kepada Gus Nur Samsun, agar Gus Nur Samsun tidak berani melakukan aksi memberantas para dukun lagi. Dan karena ditantang Mbah Dukun Benggol itulah, Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumahnya. Tetapi Gus Nur Samsun mencoba untuk tidak meladeni tantangan sang dukun. Gus Nur Samsun ingin memberikan sedikit pemahaman, bahwa dia mendatangi dukun itu adalah mencoba mengajak hal yang baik kepadanya. Perdukunan itu adalah hal yang sangat menyimpang dan berbahaya. Para dukun itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan iblis, dan perbuatannya itu juga sangat berbahaya terhadap sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang orang-orang yang berbuat musyrik dan syirik, juga tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa yang demikian itu. Dan karena itulah sebagai hamba yang ingin belajar bertakwa kepada Tuhan, Gus Nur Samsun mencoba untuk mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya untuk menegakkan ajarannya. Termasuk juga kepada sang dukun Benggol. Gus Nur Samsun ingin mengajak dukun itu untuk tidak lagi bersekutu dengan iblis, dan kemudian membaktikan dirinya untuk menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dan mendapat nasihat dari Gus Nur Samsun yang demikian itu.
Dukun Benggol pun terlihat menjadi bertambah marah. Baginya, dia sudah berpikir tentang hidup yang dijalaninya. Dia juga yakin bahwa apa yang dijalaninya itu adalah hal yang sudah benar, dan dia tidak ingin ada orang yang ikut campur dalam urusannya. Karena itulah Dukun Benggol tidak ingin berbasa-basi lagi. Dukun Benggol ingin segera menuntaskan urusannya dengan Gus Nur Samsun, dan ingin menghajar Gus Nur Samsun sampai mati. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang Dukun Benggol yang sudah terlanjur marah itu? Dan bagaimana pula cara Gus Nur Samsun untuk menuntaskan misinya terhadap sang Dukun Benggol? Maka silahkan disaksikan kisahnya tersebut sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Berarti teleponan tadi siang itu sampai langsung mencari kayak gini. Iya. Sampai langsung sama aku. Dubar binasa. Nah, Mbak, mau kamu dia, Mbak. Ini, Mbak. Saya minta istrinya satu ya. Saya butuh istri. Wes tak ilani yen iso ngalah ya. Kenapa? Yen kowe iso ngalah ya. Mbah Benggol. Ya. Tak ilani milih salah siji sing nang jero. Aku jadi sampai kuat kabeh kali. Loh, iya. Lagi umur 24 sing paling tuwa. Yang paling tua umur 24. 24 yang Iya. kedua. Terus yang nomor 2? Oh iya. Yang nomor 2 usia 22. Iya. Yang nomor 3? 12. Lah. Kok sampean serakat itu ngecek dinikahi? Loh, wis curung. Nah, terus Nek wis tak sideng. sidem itu apa, Mbak? Tak dheweake. Oh, dimbeti. Iya, ben jadi nek bocah-bocah kan. Gini enggak, Mbak? Ikat gitu loh. Urusan kali. Oh, sampai. Tapi kan sudah bolong semua, Mbak. Enggak rapat. Aku kan butuh yang rapat. Hanya ora perlu langsung lho. Oh iya, benar. Enggak bolong kok bisa tipis. Gimana ya? Mbak, padi sama banyak banget. Sama salahnya banyak. Wis ora usah kodanmu. Aku minta padinya satu karung aja. Ora. Duduk lah, Mbak. Serem banyak kalau berdiri. Wah. Nah, mau ngapain lagi? Oh, kamu manggil aku. Tanginyo. Tanginyo. Awak manggil tanginyo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ketika pungkasan, ini orang ini tak sembarangan. Allah, aku cek mulut. Kus bawah, Kus. Kamu hati-hati ya, Rey. Oke, Kus.
Sang guru dukun Benggol ternyata memang sangat kuat. Ilmu iblis yang dimiliki sang dukun telah benar-benar membuat Gus Nur Samsun merasa kewalahan. Walaupun Gus Nur Samsun terus berusaha untuk menyerangnya dengan ilmu pamungkasnya, tubuh sang dukun masih tetap berdiri tegak di hadapannya. Sehingga ketika dukun Benggol berbalik menyerang, tubuh Gus Nur Samsun harus berkali-kali tumbang di lantai rumahnya. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian berpikir, sepertinya Gus Nur Samsun merasa belum bisa untuk mengalahkan dukun Benggol. Akan tetapi, Gus Nur Samsun sangat yakin, setiap ilmu iblis itu pasti ada kelemahannya. Dan karena itulah dia kemudian tidak ingin membuang banyak tenaga. Sebelum sang dukun Benggol benar-benar menghabisinya, dia ingin mengajak sang kameramen segera pergi meninggalkan rumahnya. Dan setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian mencoba untuk bermeditasi memohon petunjuk dari Tuhan. Gus Nur Samsun ingin mendapatkan petunjuk tentang kelemahan dari ilmu iblis dukun Benggol. Dan setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian mendapatkan petunjuk itu. Gus Nur Samsun telah menemukan sebuah benda sederhana yang diyakini bisa mengalahkan sang dukun. Dan benda pusaka sederhana itu adalah selembar daun sirih yang masih muda. Setelah mendapatkan benda yang menjadi kelemahannya itulah Gus Nur Samsun kemudian segera kembali ke rumah dukun Benggol. Dan kali ini, Gus Nur Samsun yakin akan bisa mengalahkannya. Ano pa man kita naik barang? Lah, Enggak. Halah. Tadi itu aku lapar, Bra. Tadi itu aku lapar, makanya aku lapar. Mencari makan, Mbak. Tuh. Gua rasa isin kok. Rasa isin yang gua sing aku tak. Enggak, asal nggak isi. Kasus yang sampai gua lari maju. Siapa yang baru? Ini tanya kau mau apa? Alah, ini saya lagi balesin BA, Mbak. Sampai ngomong sendiri aja. Kayak orang-orang sipil gitu. Ngomong sendiri aja. Terus rasa sepuluh. Kok kayak ngomong, lo nggak pandang sampai sih kok kayak ngomong. Ngapa ini kau mau mah? Ngapa ini baik? Yang perlu kau mau keluar ya? Lo batin kok. Mau keluar apa kok? Tak mau. Kayak ini aliran sih usul lah. Warap enggak? Rasa itu kayak alasan. Ya. Yang alasan dulu. Yang kau pengen jajal mana? Ayo tak latih berapa? Nanti tekan esok berapa? Saya nanti lah. Kita dia ini mau tuh. Mana sih esok? Untuk merah tanding mau. Kita tapi sepiro lah. Orang sakit unggah-unggahnya meneh nih, itu sing tak belakang. Katanya sampai subscriber juga. Iya. Hmm. Ini aku di mana panas, tapi bener panas. Ah, Wis sekarang kita. Gua pengen nonton meneh. iya, saya terus itu nantang lagi kok. Tak latih nih. Nanti tekanin dia tak latih. Ngapainnya kan? Wis pertanyaan gue mau. Seperti saya wanita kok. Oh, berani banget. Tenang. Iya, iya. No. Apa salah saya? Terus. Oh. Oh. Apa kata aku? Sekarang nggak bisa kita saya.
Saya belum serius Bapak. Di mana katanya sakit? Hah? Nite. Iya no. Nite. Iya no. Tadi saya itu pura-pura kok Mbak. Sekarang saya nggak ada apa-apa. Orang tuh. Oh, Mana itu? Coba serang saya. Itu nggak apa-apa. Oke, sekarang saya. sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Om Jung Fong Daya Jun. Ini orang kuat banget. Oke. Apa ini? Oh, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Coba kita merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifat cahaya, agung cahaya, mulia sifat Allah, nur, nur Muhammad, lupa apa mana kata Basmi Itu Gus. kata Basmi udah sampai ini. Iya. Coba dilihat. Oke dilihat. Iya. Serang saya. Iya Gus. Kemana-mana Gus. Kita kecil. Kita kecil. Iya Gus. Aku di belakangmu. Yang kena. Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nur kudiran rupa para hijab ini saya ingin besok saya ingin seperti bisa kesana tapi malah hal hal itu ya menteri dia